gitu kan. Yang cewek juga banyak yang ekstrim. Iya ya. Iya. Ekstrim yang gimana nih kategorinya nih? Aduh, bener ini. Ekstrim. Agak bingung ya? Agak ambigu ya. Ambigu ya benar. Yo, welcome back to our channel Palembang Subkultuy. Yo, what's up, my friend? Ya, kita ini tempat yang berapa kali nih? Kayaknya ketiga kali ya, Mbak. 4 ya? Masa sih? Ngikutin ya? Oh iya, mainan. Cakep, Mbak ya. Apal. Jadi ini tempat langganan kita nih, studio. Karena kita nggak punya studio ya, kita nomaden ya. Jadi sore hari ini kita bersama 2 orang apa nih sebutannya kru. Kita punya di Palembang ini punya apa komunitas ya, komunitas breakdance. Kalau sebutannya orangnya breaking ya, breaking. Jadi kita ulik-ulik cerita tentang komunitas ini yaitu Palembang Breaking Revolution. Palembang Breaking Revolution PBR ya. Iya. Bukan partai ya. Jauh. Jauh ya. Bisa kenalin nggak ini? Duluan. Saya dengan Rizan selaku ketua harian di PBR. Bentar. Ya. Nama lengkapnya? Rizan Merliando Noya. Oh, Noya. Pantesan aku cari biasa manggil ke Noya. Panggilan Noya ya? Noya. Oke. Nggak ada nih ya. Apa posisi-posisi nggak ada? Aku Fadil. Aku jadi atletnya, atlet b-boynya. Oke, atlet. Tapi kan kalian ini juga kan? Pelaku juga kan semuanya breaking kan? Breaking kan? Nah, kita akan ngulik lah ya flashback. Mungkin sebelum kita terjun ngulik tentang PBR, paling enggak kan kita tahu lah tentang breakdance ini kan. Mungkin kalian yang udah tahu lah ya, mungkin breakdance ini kan di tahun-tahun angkatan 70 sampai 80 lah ya. Tapi kalau secara sejarah nih, sekilas riset dikit lah ya. Breakdance ini adalah tari jalanan ya, yang muncul bagian dari gerakan hip hop. Jadi hip hop kultur lah ya. Di antara African American dan anak muda dari Puerto Rico yang dilakukan di bagian selatan New York City di tahun 70-an. Nah, jadi tarian atau breakdance ini sudah otomatis memang bagian dari hip hop ya. Nah, jadi diiringi lagu hip hop atau lagu remix yang diaransemen ulang kayak gitu. Ulang. Nah, ada legendnya di situ, ada DJ Kool Herc ya. Dia jadi senior musisi hip hop dengan menjadikan tempat tinggalnya bahkan ya. Jadi tempat breakdance-nya itu bersama para breaking ya. Terus itu mungkin kalian kenal ada musisi almarhum. Rest in peace, Michael Jackson. Jadi Michael Jackson ini dikenal dan dance-nya ini ada menciptakan spesial seperti robot dance dan moonwalk ya. Moonwalk. Ya, benar. Di tahun 74. Dan ada satu lagi itu musisi jazz James Brown. Mungkin ada pengembangan lain lah yang istilah itu mengenalkan breakdance ini ya. Nah, ini thanks juga nih. Sebelumnya thanks buat 626 ya. Kita tadi belum mengenali nih. Thank you 626. 626 ini berada di Jalan Kapten Arifai. Dan ini yang keempat kali mungkin Mbak ini yang jadi operatornya. Oke. Noya dan Fadil. Jadi tadi kemarin janji 4 orang nih. 4 orang pada sibuk kerja. Sibuk kerja ya. Oke. Jadi kalian udah tamatan kuliah semua nih kayaknya. Aku tahun ini insya Allah. Oh gitu, masih kuliah ya? Insya Allah lulus. Oke. Nah,
Palembang Breaking Revolution. Itu kapan sih berdirinya dan apa tuh? Istilahnya ada nggak movement sebelum PBR ini dibentuk? Apa ada nama lain ataupun memang ada komunitas breaking sebelumnya? Nah itu bisa ceritain nggak? Awalnya itu namanya Urban Breaking Movement. Itu di tahun 2002. 2002 ya? 2022. 22 ya? Oh memang baru bener ya? Namun sebelum itu sebenarnya banyak. Banyak. Itu dari dulu tuh punya banyak tim. Banyak tim. Terus karena tadi yang dibilangin oleh Kanoya, dia bilang karena pecah banyak kesibukan masing-masing. Akhirnya kita memutuskan untuk bergabung semuanya. Oke. Jadi dari semua tim-tim yang ada di Palembang ini kita bergabung, yaitu membentuk namanya yang sebelumnya itu Urban Breaking Movement. Nah, Urban Breaking Movement ada masalah dan kita pecah lagi, banyak juga kesibukan. Akhirnya kita buat lagi Palembang Breaking Revolution. Palembang Breaking Revolution ini diambil dari nama tim Palembang breakdance tim Palembang yang pertama. Oh yang pertama. Yaitu namanya Palembang Breaking. Palembang Breaking. Baru kami apa ya namanya? Revolusi. Revolusi lah yang Sebutan sesuai dengan namanya lah ya. Palembang Breaking Revolution. Oh kayak gitu. Terus untuk di sini kan pasti udah banyak lah ya. Tadi kan pecah-pecahan nih, bergabung lah kayak gitu. Sampai sekarang udah berapa banyak anggotanya nih? Kemungkinan kayaknya udah hampir 20 deh. 20? Hampir. Jadi termasuk yang cewek tadi juga? Ya, ada ceweknya, ada cowoknya. Itu yang inilah ya, yang eksis lah ya? Ya. Oke. Mungkin sebelumnya yang bekas-bekas tadi mungkin lah mantan-mantan masuk juga lah ya, kupikir ya. Karena dia juga ya ngedongkrak eksistensi breakdance Palembang nih kan, kayak gitu. Kalau nggak ada mereka juga kan gimana namanya revolusi ya, pasti ke depan pasti lihat rootsnya sebelumnya apa kayak gitu kan. Generasi ke depannya. Iya. Nah yang cewek tadi berapa orang ininya? Kalau yang cewek itu 1, 2, 3 yang aktif tuh sebenarnya ada 3. Iya, terus tapi sebenarnya banyak kalau misalnya ada event ya dia pasti latihan gitu. Ada gitu. sih sebenarnya ada 5, 6, 7 lah. Oke gitu ya. Beagle-nya namanya Beagle. Oh Beagle ya? Iya. Kayak anjing. Tahu nggak anjing Beagle? Nggak tahu ya. Beagle. Ya, Beagle. Breaking girl. Iya. Bukan Beagle. Bukan. Itu ada namanya ini jenis anjing ya. Tapi bukan anjing. Nah, terus sampai dengan sekarang lah ya, tadi PBR sebelumnya, makanya aku penasaran nih. Oh, rupanya belum ada memang nama ininya sebelumnya Urban tadi kan. Nah, terus agenda-agenda PBR ini sendiri yang khususnya di Palembang lah ya, kayak gitu. Ada nggak acara-acara yang misalnya reguler ataupun memang pernah PBR ngadain sendiri kayak gitu? Ataupun ini juga ikut acara undangan kayak gitu? Untuk acara kita di tahun ini sebenarnya belum ada rencana pasti, tapi ada omongan kalau kita bakal buat event itu di akhir tahun nanti. Akhir tahun. Ya, yang namanya Circle of Ampera. Itu insya Allah kalau bisa untuk volume kedua. Sebenarnya tahun kemarin kita udah ngelakuin, udah 2 tahun lalu. Terus sekarang rencananya Desember mau buat event lagi. Oke gitu ya. Tadi tahunannya sambil minum aja nggak apa-apa. Tahunan, terus yang sekarang nih breaking juga bakal ada PON kan? Nanti di bulan 11 di Palembang. Sebenarnya bukan di Palembang, tapi kita udah mempersiapkan diri untuk berangkat ke PON. Oke gitu ya. Yang dikirim berapa orang? Yang dikirim untuk breaking 1 cewek, Beagle. Oh, biasanya kan grup itu. Enggak, kita battle. Oh, battle. Iya. Oh, 101. Oh, kayak gitu. Jadi memang sudah ada juga agenda mereka ini PBR, baik dari internal maupun juga ngikut dari kompetisi ya. Iya. Nah jadi memang mereka mungkin ada juga ya. Kadang-kadang ya di masing-masing kayak skate juga ada idealis lah ya. Kadang-kadang dia mau menikmatin dunia dia itu secara saya juga mau enjoy aja secara batin kayak gitu kan. Ada juga yang mau kompetisi, ada juga yang mau hidup sehat kayak gitu kan. Nah ini kita lihat dulu nih breakdance ini ya.
kalau kulihat nih ya, menurutku nih, yang main breakdance ini, breaking ini, sorry, main breakdance, pastinya sangat apa ya, sangat lincah lah kalau aku bilang ini. Iya, tapi memang bersyukur lah ya, kita bergerak itu, mungkin ya di umur yang masih produktif kalau aku bilang. Produktif ya. Ya, tapi memang kalau otot dan tulang tuh nggak selalu dilatih ya kadang-kadang kaku ya. Kaku, benar. Nah, gimana ini kira-kira cara untuk merawat atau seperti apa kayak gitu untuk sebelum kita freestyle kayak gitu? Pemanasan sih lebih. Pemanasan pasti ya. Harus wajib itu. Pemanasan. Orang hindarin cedera-cedera yang lain juga. Aha. Nah, ini memang di luar pertanyaan ini. Nah, jadi ada hal yang kayak gini misalnya, pasti kan kalian ngulik kan gerakan dasar dan ada gerakan spesial lah pasti ya, sebutannya apa sih spesial ya? Jadi signature ya atau balik? Kebalik. Oh, signature ya. Nah, sebelum ke signature tadi, bisa nggak ceritain apa standar dasar untuk supaya kita bisa break dance gitu? Breaking itu kan kalau basicnya itu ada punya 4 jenis. Yang pertama itu top rock, yaitu gerakan yang ada di atas pada saat kita berdiri. Oke. Jadi kita ngelakuin gerakan yang di atas pada saat kita berdiri. Baru footwork. Footwork itu ada gerakan kaki, biasanya dilakukan di bawah. Nah, terus ada namanya yang ketiga freeze. Freeze itu tuh gerakan yang membeku. Oke, sesuai dengan katanya lah ya. Iya, dia kayak kita tiba-tiba stop gaya. Terus ada yang terakhir itu ada gerakan basic yang paling susah, yaitu namanya power move. Yang muter-muter kepala, muter-muter badan. Kalau untuk anak-anak yang mau belajar untuk menjadi b-boy, sebenarnya kita pasti belajarnya dari awal. Belajar untuk top rock dulu, dia belajar gerakan ngebounce badannya. Biasanya seperti itu dulu yang di awal-awal. Kalau intro biasanya kan breaking itu kan ada intro yang hampir sama kayak gitu. Ada sebutannya nggak itu intronya? Kayak dance-nya itu pertama pasti kan gitu. Apa memang ini? Ya biasanya kan gerakannya kayak gini kan kayak gitu. Ya itu dari tadi yang aku bilang bahwa ada yang pertama top rock. Oh, top rock. Nah, top rock itu banyak lagi tuh bawaannya. Oh, ada nama gerakannya tuh. Variasinya banyak. Nah, yang pasti untuk anak-anak b-boy harus tahu 4 basic itu aja. Dari top rock, footwork, freeze sama power move. Nah, terus ada lagi dalam satu b-boy pada saat kita ngelakuin gerakan ada namanya satu set. Nah, satu set itu harus banyak. Dari top rocknya, dari top rock pindah ke footwork itu ada lagi namanya. Namanya go down. Ya, pindah lagi dari atas ke bawah. Banyak sebenarnya kalau b-boy penjelasannya tuh lengkap. Lengkap ya. Gerakannya. Tapi kalau dari kalian 20-an 20 apa berapa tadi? 20-an ya? 20-an. Masing-masing ada signature enggak? Masing-masing ada signature. Signature itu timbul biasanya seiring waktu. Ya, nggak bisa disamakan. Jadi misalnya ini anak ada yang suka main freeze nih, yang baby freeze dan lain sebagainya. Ada lagi anak yang lain sukanya power move, yang suka ngebanting-banting badan, muter-muter. Ada lagi yang sukanya cuma dancing. Di top rock. Nah, itu signaturenya tuh terbentuknya sendiri nanti. Kalau kayak salto itu masuk mana? Salto ya akrobatik. Jadi itu ada tambahan nilai-nilai plus saja. Itu gitu. Bukan berarti itu bukan nggak termasuk dalam b-boy, tapi emang di dalam b-boy itu basicnya ada 4 itu aja. Kalau ada salto dan lain sebagainya itu tambahan lah. Jadi 4 ya tadi ya? Iya, ada 4. Jadi pertama top rock, work kerja. Iya, footwork, freeze sama power move. Nah, kalau misalkan nih yang kelas-kelas kompetisi. Jadi 4 ini harus keluar semua tuh kayak gitu atau gimana? Harus. Empatnya harus keluar. Nah, tapi setiap b-boy itu harus punya variasi. Jadi di mana power move-nya dia punya variasi sendiri, footwork-nya juga dia punya variasi sendiri dari basic-basic yang dikasih tadi. Nah, kalau bicara kompetisi itu berapa bagi kelasnya? Berapa kelas sih? Kayak gitu. Biasanya kalau b-boy itu identik dengan battle. Jadi battle-nya one on one, terus ada yang 2 lawan 2, 2 on 2, ada yang tim versus tim itu bisa 5 versus 5. Bisa lebih ya. Ya, terus ada beagle-nya juga. Terus juga ada battle yang untuk rookie.
Jadi untuk yang baru-baru, yang baru pendatang baru lah ya. Ya, pendatang baru bisa gitu. Kalau dari segi umur ini dibatasin nggak ini? Segi umur nggak ada batas. Ya? Jadi antara muda sama tua bisa bertarung dalam satu arena. Oke. Intinya gitu. Nggak ada. Sambil minum nih. Ya, siap. Jadi ya gantian juga Noya ya. Apa tuh? Kalau kuliah nih ya, biasanya memang agak monoton ya kalau misalnya standar-standar kayak gitu. Pasti ya aku lebih tertarik kayak signature ya. Nah, signature kayak robot kayak gitu kan. Terus tuh ada apa lagi ya kalau nggak salah ya. Jenis yang lain lah mungkin yang agak bisa terbang-terbang kayak gitu tuh. Nah, juri itu lebih cenderung nilai tinggi yang ke sana atau seperti apa sih? Atau ada semacam penilaian smoothing gerak yang smooth kayak gitu atau apa tuh? Nah, untuk juri, sebenarnya juri itu punya kesukaannya masing-masing. Jadi ada yang juri yang sukanya dia lihat satu battle ini, orang ini b-boy ini dia suka lihat yang power move-nya. Dia suka nih yang kalau yang power move ya. Ekstrim. Ya. Ada lagi juri yang suka yang smooth, yang dia ngalir, flow. Dari atas ke bawah nggak ada putusnya sampai dia selesai. Iya. Ada lagi juri yang senang lengkap, paket komplit. Dari footworknya dia bagus, top rocknya bagus, power move-nya bagus, freeze-nya pun dia bagus. Ada lagi juri yang suka beat. Jadi dia paling utama beat. Jadi untuk standar juri sebenarnya kita itu tergantung jurinya masing-masing sih sebenarnya. Kalau dari durasi battle-nya, iya. Biasanya satu ronde 45 sampai 1 menit. Oke. 5 detik berarti sampai 1 menit. Ada berapa kali running ya rasanya? Ya, bisa one round, bisa two round. Ya. Ya, bisa bebas itu setiap event kadang beda-beda, nggak sama. Oke gitu ya. Nah, yang kulihat kayak gini nih. Ya gerak-gerak kayak gitu kan capek juga ya. Yang kayak apa? Power move lah, terutama power move lah ya kayak gitu ya. Nah, kira-kira nih ini ngobrolin tentang masalah cedera-cedera lah ya. Ini jangan tanya tambah nih. Jebakan nih. Biar mikirnya langsung mereka. Nah, kira-kira anggota PBR pernah ini enggak yang cedera-cedera? Ada yang parah kayak gitu atau gimana kayak? Paling parah pernah ada ketua itu kelingkingnya sampai geser jadinya. Geser. Oke. Tapi itu karena emang nekat jadi dilurusin sendiri. Serius? Iya. Oh, itu yang paling parah? Itu paling parah. Enggak sampai ada bocor pala. Kalau buat di Palembang, Oke. Paling kalau kayak kesleo biasa memar, lebih tepat ya. Memar langganan sih sering. Iya ya. Mungkin seleo gitu ya. Kesleo. Kalau buat patah tulang yang sampai kecuali itu jarang. Itu pun 1 kali cuman kejadian. Iya. Pasti ya kayak misalnya kayak aku dulu kan skate nih. Nah, pasti ada buat meminimalisir ya. Gerakan itu pasti tahu kalian ya. Ketika hampir salah landing ya kayak gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kalau menurutku sih memang harus ini siap juga mereka. Jadi juga jangan asal gerakan ya. Karena juga kan tadi kan kalau ikut kompetisi suatu keindahan terus itu apa landingnya bagus kayak gitu kan. Nah, terus kalau masalah apa ya? Kekompakan tim lah ya. Itu juga ada penilaian ya? Buat kekompakan tim itu ada nggak? Nggak ada ya? Jadi kalau untuk tergantung battle-nya apa, lombanya apa. Misal lombanya 5 on 5. Kekompakan tim bisa jadi penilaian. Masuk kalau juga. Dia sama. Ya. Jadi misal gerakinnya barengan sama ini rutin kalau bisa dibilang rutin. Itu jadi penilaian juga. Tapi nggak jadi yang patokan nomor 1 kekompakan plus lah. Ya, karena aku tambahan lah. Karena aku nge-pack juga di YouTube ya. Kalian ada pernah versus dari mana tuh? Padang ya kalau salah. Padang ya. Ada kalian di sini? Ada. Nah, jadi kulihat nih apa pas itu muncul satu 101 tiba-tiba muncul nih apa timnya kayak gitu kan. Apa memang boleh kayak gitu? Kalau misalnya nilainya lebih besar tim kayak gitu, itu terus kayak gitu kan? Iya. Terus kalian ini ya, itu waktu apa? Event apa tuh? Itu Fornas ya? Palembang. Oh iya, Fornas itu 2000. Dia Fornasnya 2019 tapi di 2019 enggak salah. Yang di Palembang? Ya, tapi diselenggarainnya 2020. 20 iya mundur karena Covid ya. Covid. Itu PBR dapat? Kami dapatnya nggak di tim.
Dapatnya di yang rookie emas, sama yang di beagle-nya perunggu kalau nggak salah. Perunggu ya? Iya, jadi yang beagle perunggu, yang b-boy-nya emas. Satu orang berarti ya? Satu-satu. Nah jadi PBR ini juga sering ikut lah pasti kompetisi yang tadi aku bilang ya, acara sendiri maupun ikut yang lain. Nah Fornas inilah yang ya karena kulihat Fornas juga membuka suatu semacam apa ya, jenis-jenis ketangkasan lah ya. Nah termasuklah skate kayak gitu kan, terus itu breakdance, termasuk yang gadget apa tuh, apa Mobile Legend ya? E-sport. E-sport. Mobile Legend. Nggak update nih kayak gitu kan. Kelihatan tuanya kayak gini. Sambil minum lah. Jadi si Noya ada semacam ini ya, susunan ketua harian kayak gitu ya? Ada ketua harian sama pelatih. Oke gitu ya susunan ininya. Ketua harian sama pelatih. Nah, udah dikenal di Palembang lah khususnya. Cuman aku mau tanya nih, kalian ini buat semacam schooling nggak gitu, school? Kalau buat school enggak sih, kayaknya karena kita lebih ke awalnya karena breakdance itu street, jadi siapapun aja boleh masuk. Oh, freedom lah ya. Ya, freedom bebas. Ya. Siapa yang mau latihan ayo gabung. Oke. Gitu. Oh, jadi itu. Nah, PBR ini sendiri tadi kan selain ikut Fornas nih, ikut kompetisi apa aja nih ini yang lainnya? Kemarin pernah kita ikut IXC, itu Indonesian Open Export Championship. Di mana tuh? Itu kemarin di Tangerang, sama sebelumnya ada di Karanganyar kalau nggak salah. Itu ada juga skate juga ada. Oke. Oh. Terus ya Eat the Beat, banyak sebenarnya event-event di luar yang kita ikutin. Ikutin ya. Ya. Dapat apa prestasinya? Alhamdulillah hari ini masih banyak pengalaman yang didapat. Tapi prestasi kita mungkin udah mulai untuk ya. Bisa bersaing lah di Jawa. Berarti kan kalau memang kalian orientasinya ke kompetisi harus tahu ya yang kekurangannya apa kayak gitu, evaluasi lah ya kayak gitu kan. Ya. Tapi memang nggak masalah sih ya, namanya jam terbang kan, biar tahu nih. Biar tahu lah. Taruhlah misalnya kita kan di Sumatera nih. Kalau Sumatera siapa yang ini kira-kira ini yang udah ini berkembang tapal kayak gitu? Apa Palembang ya? Berkembang. Palembang bisa dibilang kita juga lumayan berkembang lah. Iya. Bisa kalau bahasanya tuh melawan lah. Tapi ada juga sih daerah-daerah lain yang kayak misal di Aceh, Medan, Aceh juga banyak, Padang, Jambi. Itu kan Lampung juga. Lampung ya. Itu juga masih banyak b-boy-nya hebat-hebat juga. Hebat juga ya. Kalau yang di Indonesia sendiri, nah ini tambahannya. Indonesia apa tuh? Ada nggak wadah apa tuh asosiasi yang ini? Kita ada yang namanya itu ada B-Boy Indo. B-Boy Indo itu sama sebenarnya ada dua sih. Kita ini ada dua, yaitu ada namanya FDBI. Itu Federasi Dance Sport Breaking Indonesia, sama juga ada B-Boy Indo. Tapi yang pertama sekali itu sebenarnya kita asosiasinya naungannya yaitu B-Boy Indo. B-Boy Indo ya. Ya. Federasi itu mungkin untuk internasionalnya atau untuk olimpiadenya. Yang formal ya, ketemu hal-hal kayak gitu ya. Mungkin. Ya memang setiap ketangkasan juga harus ada seperti itu supaya bisa menyalurkan lah ya kelas-kelas kompetisi kayak gitu. Nah, ini PBR kan nggak mungkin 20-20 ini aja kan kayak gitu kan. Kalian juga pengen, banyak nih orang. Memang sih kalau kulihat sih ya apa ya? Breaking ini kan pas di tempat ngumpul aja kayak gitu kan. Kalau misalnya ada yang lain kan, ini udah kayak semacam aku bebas di mana aja sih breaking. Tapi bukan kayak istilah sebutannya apa? Cak Kioan kan yang paling bang. Kenapa enggak kan? Bilangin aja kan aku olahraga kayak gitu kan. Nah, kalian pede nggak kayak gitu misalnya? Ya itu kan salah satu buat ngenalin breaking lah ya. Yang namanya tadi kan street kayak gitu. Sering nggak kalian kayak gitu? Sering ya? Kalau di tempat-tempat tertentu juga kadang kalau lagi iseng kayak ngelihat tempat bagus nih buat take video. Oke. Baru gerak badan. Oke. Jadi bebas sih sebenarnya. Bebas ya. Orang lihat juga sama aja kayak dancing sih, ngedance. Jadi buat filming lah sekalian ya situ ya. Filming. Iya, jadi
Ngeliat sekarang suasana kan gitu kan. suasana. Iya. Jangan-jangan ngepetin ini cewek ini. Bisa jadi. Mulai tebar pesona. Buat menarik perhatian. Iya, wih, kakak ini Keren nih. lincah ya. Nggak tahu ya kan itu kan. Apa udah married nih sih? Belum ya, masih bujang kalau ya. Oh, jangan baik bujang inam. Tahu itu. Dulu kalau breakdance ini kan yang paling kuat sponsor kan yang rokok itu ya? LE ya? LE ya? LE. Masih sampai sekarang kalau itu? LE udah Lagi nggak ada aktif ya? lagi sekarang. Nggak ada ya? Iya. Aku juga ngintip loh di YouTube itu. Waktu itu ada ya LE Iya, ya? ada LE. Itu sesama lah ya di sama Palembang. Iya. Nah PBR ini pasti apa itu gimana sih buat ngenalin juga ke masyarakat bahwa oh kita juga pengen nih selain dari anggota yang ini ada penambahan juga kayak gitu kan. Nah gimana sih kalau kalian itu buat ngenalin kayak gitu gimana? Sebenarnya planningnya nih pengen ya kita tuh pengen kenalin ke sekolah-sekolah juga. Oke, school to school. Jadi ya school to school tadi sama yang kita lakukan untuk langkah awal yaitu kita latihannya di mall. Oke. Oh iya, Jadi, karena banyak di sana ya untuk masyarakat ya. menggait masyarakat yang misal mau anak-anaknya atau siapa yang mau belajar untuk b-boy juga dari itulah langkah awal sih sebenarnya. Oke. Pengennya nanti school to school kalau bisa sama kayak dulu. Ya. Yang dulu tuh dimana hampir 200-an. Oh, urusan dulu ya? Ya, banyak bener hampir ada satu tim yang isinya 150, ada tim Iya. sebelah, Iya. ada lagi banyak. Pengen Memang- seperti itu. Dulu di ketahuan tuanya nih. Dulu ya memang ada sih yang apa ya baru intro ini cuman kuliah nih ini ngedalamin enggak anak ini kan kayak gitu kan enggak tautannya memang benar kata kalian enggak bertahan lama hilang bertahan lama hilang kayak gitu mungkin enggak adanya satu pionir yang kira-kira yang mau inilah ya sharing atau apalah semacam itu. Nah cuman tadi kan masalah apa tuh bahwa ini untuk semua umur lah ya bahwa memang tapi yang kesannya yang banyak peminatnya yaitu tadi kan yang umuran masih sekolah ya Sekolah masih kayak gitu ya yang lias yang masih tulangnya masih lentur masih lembut lah. tapi bukan banci kan Tulen. tulen ya nah kita ngobrol tentang pasti kalian kan referensi nggak mungkin dari lokal-lokalan kan. Iya, benar. Nah, yang aku tertarik nih kalau di luar nih kan pasti kalau udah internasional udah pasti yang top lah ya. Ya. Jadi mungkin kalian ngikutin lah ya kelas-kelas kompetisi internasional mungkin diantaranya kayak Battle of the Year ya, Jerman ya. Itu mungkin legend ya. Ya di Jerman tahun 90 terus ada Charles France ya. Charles France. Iya, Charles France yang ya. di Paris. Paris ya benar, 2001. Terus ada Red Bull ya, Red Bull. BC One 2004 sama The Notorious Notorious IBA. IBE ya, Belanda ya. Ya. Nah, kira-kira pasti kalian punya keinginan lah ya bisa sampai ke sana kayak gitu. Yep. Pengen. Nah, yang ku tanya ini siapa sih apa ya dibilang ya mainstreamnya kemana sih ininya apa idola ya. Itu siapa aja sih? Kalau aku untuk jadi kiblat di B-boy sebenarnya kalau mau jujur nggak ada. Deketin. Jadi arah beneran tuh nggak ada. Tapi yang aku paling suka itu adalah namanya ada B-boy Wing. Itu dari dulu aku suka B-boy Wing. Udah itu aja sih sebenarnya. Spesialnya apa tuh dia? Spesialnya dia punya style yang unik. Dia beatnya bagus, terus juga keren pokoknya. Itu B-boy paling keren menurut aku. Gitu ya. Dari dulu. Dan kemungkinan dengan gayanya dia itu bisa juara lah ya kira-kira ya. Benar. Amin. Kalau Noya apa tuh? Kalau Noya ya Supreme. Ya? Dari mana itu? Itu Eropa ya? ya. UK ya, Inggris. Kalau nggak salah sih ya. Inggris ya. Ya, itu lebih ke beatnya sih, cara dia ngedance ngebawain breaking itu. Kalian pasti ada ya ini nanti aku boleh minta ada masing-masing nggak video signature kayak gitu? Kalian diwajibin nggak gitu? Oh,
maksudnya? Oh, video ini lah profil masing-masing kayak gitu. Profil masing-masing. Nggak ada ya. Nah, ini ada informasi terbaru. Tadi kan selain Fornas yang udah kalian ikutin, ya Koni yang ada ini. Ini informasi internasional bahwa IOC ya, IOC udah break dance ini mau akan dimasukin di cabang olahraga dipertandingkan kan, yang di bulan apa? Juli sampai Agustus ini 2024. 2024. Udah tahu kalian ya? Udah tahu. Udah tahu ya. Terus kira-kira nih Indonesia nih ada nggak ini yang ngewakilin kira-kira? Kalau nggak salah Indonesia nggak ngirim Nggak di Olimpiade nanti. Aha, Kayaknya ya. kayaknya ya. Berarti seharusnya lah ya. Mungkin dari kalau udah Indonesia tuh mewakilin berarti udah makin banyak lah ya. Ya, semoga aja ke depannya Iyalah. di Olimpiade berikutnya Indonesia bisa ngirim B-boy untuk Olimpiade. Amin kayak gitu kan. Amin amin. Nah, ini PBR ada rencana-rencana nggak ke depannya seperti apa ini, apa agendanya atau ada seperti apa kayak gitu? Untuk sekarang kan kita masih fokus untuk di PON. Ya. Oh, di PON ya? Jadi ngajarin yang atlet yang berangkat ke PON. Sama Di mana juga tuh di PON-nya? PON-nya di Medan Aceh. Medan Aceh Tapi ya? kalau untuk B-boy di Medan. Oh, Di bulan 11. bagi dua ya? Iya, Medan sama Aceh kan tuan rumahnya. Oke gitu. Berapa orang dikirim? Nanti? Dikirim satu orang cewek Beagle. Hmm, Iya. kenapa Beagle? Ya, karena itu yang dapat kesempatan, dia yang dapat kesempatan untuk bisa mewakili Sumatera Selatan. Oke di gitu PON. ya. Iya. Kemarin-kemarin aku lihat ada juga yang cowok itu. Siapa tuh ya? Lupa aku namanya. Stegi. Iya kayaknya. Stegi, ya. Dia nggak ikut lagi? Dia nggak bisa dapat kesempatan. Oh. Tapi kan insya Allah kan PON ini kan 4 tahun lagi, dia juga masih muda kan. Semoga aja bisa untuk di PON-PON berikutnya. Kalau dari Regu nggak ini diikutin nggak? Nggak ada, itu nggak ada apa nggak ada kompetisinya. Kompetisinya ya? Nah, yang adanya ada B-boy sama Beagle doang. Kayak gitu. 1 lawan 1. Dan pastinya mungkin kita ambil yang pasti lah ya, pasti mungkin menang lah ya kayak gitu ya. Amin. Oh, kayak gitu ya. Seenggaknya dapat medali lah. Iyalah. Harus. Sayang nih kita hujan ini ya 2 hari ini. Kalau misalnya ada yang bisa kita lihat nih perform mereka main freestyle kan kayak gitu kan. Jadi udah oke lah ya kita ngobrolin Palembang Breaking Revolution. Jadi jangan kalian anggap breakdance ini olahraga apa tuh tadi sebutnya? Olahraga ini apa untuk banci. sorry. Tapi image-nya ini kita mau supaya orang-orang suka lah ya. Ya benar. Ya dari sisi ya kita secara kesehatan kita sehat kayak gitu. Tapi memang ini kategorinya ekstrim sih memang. Ekstrim. Ya cuman Laki-laki banget. iya ya. Laki-laki cewek emang Ya. bebas lah sebenarnya. Terus juga kan kalau misalnya ekstrim ya ambil yang dasar-dasar aja dulu ya kayak gitu kan. Yang cewek juga banyak kok yang ekstrim. Iya ya. Iya. Ekstrim yang gimana nih kategorinya nih? Aduh, bener ini. Ekstrim. Agak bingung ya. Agak ambigu ya. Ambigu ya benar. Oke, thanks Siap. waktunya. Semoga PBR ini makin menjamur anggotanya. Amin. Dan berprestasi ya spesialnya. Oke, terima kasih buat kalian-kalian yang udah pantangin terus channel YouTube kita Palembang Subkultur. So jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Ciao, thank you PBR. Go.